Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, psikosomatis dengan topik sensasi asam lambung, sembelit, susah BAB, kembung, dan perih. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, tolong ya yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi asam lambung, sembelit, susah BAB, kembung, dan perih. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini ya, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang dalam kolom komentarnya ya selalu menanyakan ya, jadi Pak Gito, sensasi saya masih sering muncul terutama sensasi di seputar perut ya, yaitu tentang sembelit, tentang susah BAB, tentang kembung, tentang perih ya. Nah, itu memang ya yang namanya gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis itu sebenarnya sensasi pokoknya memang terletak di perut ya, jadi di lambung intinya sebenarnya seperti itu ya, sehingga ketika masih muncul sensasi-sensasi seperti itu sebenarnya wajar ya. Nah, maka dari itu tolong ikuti saja video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan langkah baiknya teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis hingga membaik. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan, kepada topik kita, yaitu tentang sensasi asam lambung, khususnya sensasi di seputar perut, yaitu ketika kita mengalami sembelit ya, kemudian susah BAB, kemudian kembung, kemudian perih ya. Nah, itu seperti itu. Ini juga berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami juga ya. Jadi secara umum bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis pasti mengalami sensasi-sensasi ini ya. Jadi bahkan ini merupakan sensasi pokok lah itu seperti itu ya. Maka pahami saja ya, mudah-mudahan dengan pemahaman yang cukup kemudian kita bisa istilahnya berikhtiar ya. Nah, akhirnya kita menjadi cepat membaik, itu seperti itu teman-teman. Nah, sensasi yang pertama ya, ketika kita sering merasakan sembelit ya, sembelit itu hubungannya dengan susah BAB, memang itu seperti itu ya. Jadi ketika kita merasakan susah BAB itu perut sering merasa sembelit ya, karena itu penyebabnya itu sama ya, hampir sama ya seperti itu. Jadi ketika kita merasakan sembelit atau susah BAB itu biasanya karena memang
ada kotoran yang mau keluar ya, ya kotoran keluar tapi agak susah ya, baik itu kotoran yang merupakan sisa-sisa makanan maupun gas yang akan keluar. Tetapi ketika kita juga buang anginnya susah, nah itu biasanya juga sama menjadi rasanya sembelit, itu seperti itu. Ketika kita BAB-nya susah, itu juga sama, kita sering merasakan sembelit. Nah itu memang karakternya seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu yang lebih penting adalah bagaimana solusinya untuk mengatasi hal itu ya itu. Nah itu solusinya adalah ya ini yang pernah saya praktekkan dan alhamdulillah itu cukup mengatasi ya karena akhirnya menjadi terbebas dari sensasi-sensasi seperti itu ya. Nah ini ketika kita merasakan sembelit ya atau susah BAB itu usahakan kita secepatnya ke toilet ya, ke WC lah itu seperti itu. Itu begitu ada rasa ya, nah itu kita secepatnya ke toilet itu yang pertama ya. Kemudian kita makannya ya itu usahakan yang banyak serat teman-teman. Banyak serat itu contohnya dari sayur-sayuran lah, sayur-sayuran, buah ya. Itu nanti juga akan lebih mempermudah ya, mempermudah untuk buang air besar, kemudian sembelit juga akan berkurang. Termasuk kita harus banyak minum ya, terutama minum air putih ya. Itu juga akan membantu untuk kita terhindar dari sensasi-sensasi itu ya. Jadi selain kita cepat-cepat ke toilet, kemudian banyak makan serat ya, contohnya dari sayur dan buah, kemudian banyak minum air putih ya, kemudian kalau bisa tidak hanya sayur-sayuran ya atau buah, tapi bisa juga ini contohnya rebusan labu kuning ya. Labu kuning itu juga karena teksturnya yang sangat halus ya itu sehingga menjadi memperlancar ya, selain memperlancar pencernaan juga akhirnya memperlancar BAB kita. Nah dengan lancarnya pencernaan dan BAB akhirnya sembelit juga akan menghilang. Jadi intinya yang membuat kita sembelit karena kita masih susah BAB ya, kadang ada kotoran yang mau keluar atau angin yang mau keluar tetapi susah. Nah itu maka menimbulkan sensasi-sensasi itu, rasanya sembelit itu seperti itu ya, yang saya alami seperti itu. Dan itu juga bisa ditambah kita minum madu ya. Madu itu juga memperlancar BAB juga, yaitu yang saya rasakan itu seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga sama lah seperti itu. Kalau memang sumbernya dari asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, saya kira itu faktornya sama ya. Tetapi selain itu juga karena setiap istilahnya gangguan asam lambung itu biasanya juga ada faktor psikisnya ya. Jadi secara psikis juga perlu kita ada tip-tipnya, solusinya ya. Contohnya kita tenangkan pikiran, kita selalu afirmasi ya, kita selalu relaksasi. Nah itu penting teman-teman ya. Karena dengan jiwa yang tenang ya, pikiran yang tenang, emosi yang stabil, ini juga akan mendukung semuanya menjadi baik-baik saja ya. Karena contohnya kenapa asam lambung masih sering naik, nah itu kadang kan dipicu dari perasaan kita yang tidak tenang ya, pikiran kita yang tidak tenang. Nah itu maka dari itu juga itu penting juga, selain maksudnya ikhtiar ya secara fisiknya seperti yang tadi saya uraikan ya. Nah itu yang pertama ketika sensasi perut kita masih sering sembelit dan susah BAB. Nah kemudian yang berikutnya kadang perut itu juga sering merasa kembung ya, merasa kembung. Nah ini sebabnya ketika perut kita masih sering merasa kembung itu jelas yaitu karena banyak gas ya, itu banyak gas. Nah kenapa banyak gas itu biasanya dipicu dari asam lambung yang naik juga ya. Nah akhirnya karena asam lambung mengandung gas sehingga perut menjadi kembung, menjadi banyak gas, itu seperti itu. Selain itu juga bisa dari karena kita kadang makan tidak terkontrol ya, artinya
kita kurang terkendali lah makannya, itu juga kadang biasa menimbulkan perut menjadi kembung. Atau bisa juga secara psikis ya, kita sedang stres lah. Stres itu banyak pikiran ya, kemudian emosi kita kadang naik ya. Kadang kita marah-marah ya, itu juga sama ya, akhirnya asam lambung naik dan akhirnya menjadi kembung, rasanya seperti itu. Pokoknya kalau secara psikis kita sedang dalam tidak plong ya perasaan, itu biasanya reaksi lambung seperti itu, akhirnya perut menjadi kembung, menjadi begah, itu seperti itu. Nah, ketika sensasi-sensasi seperti itu masih sering muncul, nah solusinya ya, solusinya yang lebih efektif ini ya. Nah, itu kita lakukan pernafasan teman-teman ya. Jadi pernafasan itu memang luar biasa ya. Jadi termasuk ketika kita melakukan teknik pernafasan itu, contohnya kita menghirup nafas ya, pakai hidung, ini 4 hitungan ya, 4 hitungan katakanlah, kemudian tahan sebentar, kemudian kita keluarkan sampai 8 hitungan. Nah, dengan seperti itu otomatis pada waktu kita mengeluarkan nafas ya, ini gas itu juga ikut keluar ya, sehingga yang tadinya kembung-kembung itu langsung berkurang. Itu dulu pengalaman saya itu seperti itu. Pokoknya kalau kembung ya sudah, saya lakukan pernafasan saja ya. Nah, itu akhirnya menjadi lega kembali ya, begah menjadi menghilang kembali karena memang gasnya sudah ikut keluar bersama nafas. Nah, maka supaya kita bisa mengeluarkan udara lebih banyak, yaitu keluarkan nafasnya lewat mulut teman-teman. Lewat mulut, bayangkan sedang meniup ya, bayangkan sedang meniup lilin ya, sampai perut mengempis ya, mengempis karena sama aja nggak kembung, itu seperti itu. Nah, itu biasakan seperti itu aja. Nah, itu pasti ya itu akan berkurang, karena secara fisik ya itu kita menghirup hanya 4, kita mengeluarkan 8, berarti sudah mengurangi 4 setiap kali tarikan nafas ya. Nah, maka kembung-kembung nanti juga akan menghilang. Nah, selain itu bisa juga kita hangatkan perut ya, supaya gas itu mudah keluar. Contohnya minum air hangat ya, atau mungkin kita olesi minyak angin, yaitu kan menjadi hangat. Itu juga biasanya selain menjadi mudah buang angin, ya juga biasanya kembung-kembung akan menghilang. Dan kita usahakan sedikit makan ya, sedikit makan, kemudian kita lakukan gerakan-gerakan fisik ya, mungkin berjalan ya, itu juga akan lebih cepat rasa kembung-kembung itu akan kembali normal. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tenang saja ketika teman-teman sedang merasakan kembung, tidak usah istilahnya stres, tidak usah takut ya, itu biasa teman-teman ya. Bahkan orang-orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis juga sering kok merasakan kembung-kembung seperti itu. Cuma mereka itu cara menanggapinya itu ringan-ringan saja. Wah, ini saya sedang masuk angin, misalkan, hanya seperti itu ya, sehingga nggak berlebihan. Tetapi ketika kita yang istilahnya punya kecemasan, punya psikosomatik, kadang kita sendiri yang cara menanggapinya berlebihan, sehingga rasa kembung itu menjadi agak lama. Itu seperti itu. Tetapi kalau seandainya mental kita itu cuek ya, masa bodoh ya, anggap saja itu hal yang biasa, hal yang wajar, itu malah justru akan menjadi cepat menghilang, cepat membaik. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu ketika kita masih sensasi perut kita sering mengalami contohnya kembung, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika perut kita itu merasakan perih teman-teman ya, ini juga sebenarnya satu paket ya, rasa-rasa di sekitar perut, sekitar lambung itu memang seperti itu ya. Kadang kita merasakan seperti perih ya. Ini itu sebabnya ya, ketika kita merasakan perih itu bisa jadi dari terlambat makan ya. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis, pola makan itu harus dijaga, terutama makan harus tepat waktu, itu supaya tidak perih ya lambung kita itu seperti itu ya. Jadi kalau telat makan kemudian lambung dalam keadaan kosong, yaitu sensasinya kadang menjadi
perih. Atau bisa juga perih itu karena tidak terlambat makan, tetapi memang di dalam lambung kita mungkin mengalami iritasi ya, iritasi atau radang atau mungkin ada luka. Nah, begitu kemasukan makanan ya, apalagi makanan yang agak asam itu pasti perih, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya sadari saja ya, sadari saja dan kita berusaha istilahnya selalu mengatasinya dengan kebiasaan-kebiasaan kita secara harian, itu akan jauh lebih efektif ya, itu seperti itu. Nah, solusinya ketika perut kita merasa perih ya, ini contohnya makan tepat waktu ya, pertama ya. Kemudian hindari makanan-makanan pantangan lah, seperti pedas itu juga kalau misalkan lambung kita ada iritasi atau radang ya atau mungkin luka, itu pasti itu rasanya perih sekali, itu seperti itu. Nah, itu maka untuk makanan-makanan pantangan ya tetap kita kendalikan. Kemudian minum ya lebih banyak minum air putih ya, apalagi yang hangat itu sangat baik ya. Dan bisa juga ini secara makanan herbal ya, ketika pagi ya sebelum makan apa-apa diawali dengan ini apa, kalau saya dulu itu rajin makan bubur pati irut ya, pati irut atau pati Garut ya, atau aci lah, itu sama saja ya. Jadi kalau di bubur itu seperti lem ya. Nah, itu seperti melindungi lambung kita ya, apalagi yang misalkan ada radang atau ada iritasi. Nah, itu setelah itu nanti baru selang ya sekitar 30 menit nah baru kita bisa makan yang lain. Nah, dengan seperti itu juga perih-perih itu biasanya akan menghilang. Atau kita rajin juga ya, itu minum air kunyit ya. Air kunyit itu juga mengatasi peradangan ya, mengatasi peradangan, bisa menutup luka. Nah, akhirnya kita menjadi merasakan nyaman. Nah, itu hal-hal seperti itu yang saya biasakan ya. Akhirnya ya alhamdulillah menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh total sampai dengan sekarang. Nah, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang khususnya masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, TNCT, psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.